Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Good morning everybody. Welcome back with me with Mr. Rafiq from Mathematics class. Ya, teman-teman, alhamdulillah kita ketemu lagi di pelajaran yang sama dan dengan kondisi yang sama pula. Alhamdulillah. Ya, I'm so sorry teman-teman kalau misalkan suara saya sedikit kerenyak-kerenyak, saya minta maaf ya karena eh, mikrofon saya lagi sedang bermasalah, jadi mohon dimaklumi ya. Tapi insya Allah kita nggak ada kendala ya untuk pembelajaran ini. Amin. Oke teman-teman, kita akan pelajari pelajaran bab keempat di kelas 7, yaitu persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel. Di sini akan saya bahas dua subbab sekaligus. Yang pertama, pengertian persamaan linear satu variabel. Oh, kurang terlihat ya. Sebentar. Oke, akan kita bahas yang pertama pengertian persamaan linear satu variabel, dan yang kedua itu ya penyelesaian persamaan linear satu variabel. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum kita pelajari dulu persamaan linear satu variabel, kita akan bahas yang namanya kalimat terbuka, pernyataan, kalimat bersyarat, dan persamaan. Oke, di sini saya rangkum dari buku teman-teman. Dikatakan bahwa kalimat terbuka adalah kalimat yang masih mengandung pertanyaan. Biasanya terdapat variabel, contoh 5x tambah 2 sama dengan 12. Oke. Mengapa di sini? I'm sorry. Eh ya, 5x tambah 2 sama dengan 12. Nah, di sini merupakan kalimat terbuka. Mengapa? Karena masih mengandung pertanyaan. Mengapa dikatakan pertanyaan? Karena kita harus melakukan operasi hitung, ya. Di sini kita harus melakukan operasi hitung. Untuk mencari apa? Untuk mencari X. Nah, maka disebut kalimat terbuka. Artinya masih mengandung pertanyaan. Berapa sih nilai X-nya? Begitu, teman-teman. Nah, kemudian pernyataan adalah kalimat yang tidak mengandung pertanyaan, gitu ya. Kalimat yang tidak mengandung pertanyaan. Contoh, kalau misalkan yang di atas itu ya, yang di atas itu dikatakan 5x ya, 5x tambah 2 sama dengan 12. Oke. Oke, kita ganti 5x tambah 2. Oke. Ini akan kita cari. Jika dimisalkan ya, dimisalkan x-nya itu sama dengan 2 ya. X-nya itu sama dengan 2. Maka kita bisa tinggal langsung eksekusi, yaitu kita operasi hitung dengan 5 tambah kali kurang atau bagi. Ya, dikali. Dikali apa? Dikali 2. Kenapa pakai kurung? Karena setiap disubstitusikan sebaiknya dengan tanda kurung. Oke, teman-teman? Oke, ditambah 2 sama dengan berapa? 5 kali 2, 10. Ya, masih ingat kali bataku? Kali bagi tambah kurang. Yang kita lakukan itu adalah perkalian dulu. Sehingga 5 kali 2, 10, ditambah 2 hasilnya sama dengan 12. Nah, yang ketiga yaitu bersyarat. Bersyarat itu maksudnya apa? Oke, akan kita bahas ya. Bersyarat itu maksudnya adalah gini. Kalau eh, di soal ya, di soal dari contoh yang sama, 5x tambah 2. Bila ada kata-kata yang disyaratkan X lebih dari 2. Nah,
disyaratkan X-nya itu lebih dari 2. Yang lebih dari 2, maaf, yang lebih dari positif 2 kira-kira apa? Ya, betul. 3, 4, 5, dan seterusnya. Kita masukkan ke X tersebut, ya. Sehingganya 5 berarti harus dikalikan 3 dan seterusnya. 5 dikali 3 tambah 2 hasilnya sama dengan berapa? Yes, 17. Dan 5 dikali 4 ditambah 2 hasilnya berapa? 22. Dan seterusnya. Begitu. Kenapa? Karena ada kata-kata disyaratkan. Maka ini termasuk kalimat bersyarat. Ini pernyataan, ini kalimat terbuka. Nah, kalau persamaan apa? Oke, akan kita bahas. Persamaan itu merupakan hal-hal yang memiliki tanda sama dengan, ya. Coba teman-teman lihat di halaman 132, ya. Sebelum persamaan linear satu variabel, di situ eh, ada persamaan 2x, ya. Oke, 2x, maaf, x dikurangi 25 sama dengan 5. Ini merupakan persamaan. Kenapa? Karena dibatasi oleh tanda sama dengan. Contoh lagi, 2a tambah 5 sama dengan 10. Ini merupakan persamaan. Kenapa? Karena dibatasi oleh sama dengan. Gitu teman-teman. Jadi insya Allah mengenai 4 hal ini bisa dipahami, ya. Kita sudah berapa menit? Oke, baru 5 menit. Kemudian persamaan linear satu variabel. Nah, jadi gini teman-teman. Kita sebenarnya yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari banyak tanpa kita sadari merupakan pengaplikasian atau memiliki cara dari persamaan linear satu variabel. Contoh kasusnya seperti ini. Jika Roni membeli 3 permen dengan memberikan uang Rp1.000, kemudian diberikan kembalian 400, maka persamaan linearnya adalah, oke. Jadi gini teman-teman, sebenarnya kalau logika kita, ya, logika kita insya Allah kita bisa mencari harga satu permen itu berapa, ya. Memang kalau ada kaitannya dengan masalah duit, masalah makanan, insya Allah teman-teman cepat hitungnya. Nah, oke. Tapi ini kita aplikasikan ke dalam bentuk matematika, teman-teman. Ya, maka bentuknya seperti apa? Oke. Kita anggap pertama permen itu sama dengan X, ya. Sehingganya X, maaf, sehingganya karena 3 permen itu berarti 3X. Kenapa 3X? Karena 3 permen. Permen itu dianggap X. Ditambah kembaliannya. Kembaliannya berapa? 400 perak. Nah, itu menghasilkan uang awalnya si Roni, yaitu 1.000, teman-teman. Ini merupakan persamaan linear satu variabel. Begitu. Nah, teman-teman, ya. Jadi kita insya Allah sudah paham, ya, persamaan linear satu variabel. Jadi sebuah persamaan linear itu merupakan sebuah persamaan yang hanya mengandung satu variabel saja atau satu bahasan saja. Ini yang kita bahas di contoh tadi adalah permen. Karena cuma yang dibahas permen, maka ini merupakan persamaan linear satu variabel. Oke. Nah, penyelesaian persamaan linear variabel itu ada 2 metode, teman-teman. Yang pertama dengan mencoba-coba, metode coba-coba. Ya, contoh. Di sini ada contohnya itu yang pertama 4, ya, 4 min X contohnya. Nah, kita coba-coba. Kita misalkan X-nya itu 0, maka 4 dikurangi 0, ya. Hasilnya 4 sampai 4 dikurangi X-nya kita ganti 3 menjadi 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Seperti itu teman-teman, ya. Yang kedua, ini sebenarnya cara yang lebih relevan, ya, yang gak banyak makan effort,
ya, penyelesaian PLSV atau persamaan linear satu variabel dengan kaidah keekuivalenan. Keekuivalenan itu maksudnya apa? Kaidah persamaan. Oke, ini kaidah persamaan. Oke. Nah, jadi teman-teman, di sini saya buat ya, di buku teman-teman nggak ada. Di sini saya buat formulanya. Misalkan operasi hitung awalnya itu tambah, maka penyelesaiannya harus dikurang. Kalau dikurang, penyelesaiannya harus ditambah. Kalau dikali harus dibagi. Kalau dibagi harus dikali. Penyelesaiannya seperti itu. Contoh ya. Bisa teman-teman lihat contoh 4.3 ya, 4.3 halaman 138. 138. Oke. 138. Nah, di sini tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2X tambah 4 sama dengan 10 ya. 2X tambah 4 sama dengan 10. Di sini ada operasi hitung apa? Tambah. Betul. Ada operasi hitung tambah. Nah, karena di sini operasi awalnya itu tambah, maka harus kita kurang. Cara penyelesaiannya ya. Maka 2X ditambah 4 kita kasih kurang. Dikurang apa? Dikurangi dengan 4 ini ya, dikurangi 4. Oke. Sama dengan 10 kita kurangi juga. Kenapa harus dikurangi? Karena dia persamaan atau sama dengan. Kalau di kiri dikasih kurang dan 4, maka di kanan juga dikasih kurang dan angka 4. Sehingganya positif 4 dikurangi 4 itu adalah 0, maka 2X tambah 0 ya, sama dengan 10 dikurangi 4 itu adalah 6. Ini langsung kita hapus saja, hasilnya 2X ya. Hasilnya 2X. Oke. 2X 2X sama dengan 6. Oke. 2X sama dengan 6. Nah, karena di sini operasi hitungnya apa, teman-teman? Jangan lupa ya, 2 dengan X. Itu operasi hitungnya saya ingatkan kembali, ini adalah perkalian. Kenapa? Karena nggak ada tanda tambah, nggak ada tanda kurang, nggak ada tanda bagi. Berarti pasti kali. Jadi 2 kali X sama dengan 6. Karena operasi awalnya itu X, karena operasi awalnya itu perkalian, maka dia harus dibagi ya. Maka 2X, oke, maka 2X begini. Sebentar teman-teman. Ya. Maka 2X dibagi apa? Dibagi 2. Kenapa dibagi 2, teman-teman? Karena untuk mencari nilai X ini. Karena sebelah kiri bagi 2, sebelah kanan juga bagi 2. 2X bagi 2 berapa? Berarti sebentar ya. 2X bagi 2 adalah 2X per 2 sama dengan 6 bagi 2 berapa? 3. Oke, ada bisa dicoret? Bisa. Maka X-nya adalah 3. Begitu teman-teman. Ya. Mister masih bingung, Mister kenapa harus dikurang dengan 4? Oke teman-teman, ya. Begini, dari awalnya 2X tambah 4 sama dengan 10, ya. Untuk mencari nilai X ini, ya, untuk mencari nilai X ini, bilangan yang lain atau konstantanya itu harus dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Itu sebenarnya di pelajaran kelas 9 ada yang namanya identitas ya. Identitas. Oke, nanti aja ya. Nanti aja kita bahas ya. Kita akan menghilangkan yang namanya positif 4. Positif 4 itu lawannya adalah negatif. Positif lawannya apa? Negatif. Negatif apa? Negatif 4 untuk menghilangkan angka 4 di sini. Sehingganya positif 4 bisa dicoret dengan negatif 4. Artinya habis ya. Karena di kiri ini dikasih tanda kurang 4, maka kanan juga harus dikurangi 4. Sehingganya 2X sama dengan 10 kurang 4, 6 ya. 2X sama dengan 6. Untuk mencari nilai X, nah
Karena ini perkalian, seperti yang saya bilang tadi, perkalian lawannya adalah pembagian. Sehingga kiri bagi dua, kanan juga bagi dua. Paham lah ya? Pokoknya kalau pembagian itu bisa kita bentuk menjadi per. Ya. Baru bisa kita coret sehingga X-nya sama dengan berapa? 6 bagi 6 per 2 atau 6 bagi 2 sama dengan 3. Oke. Ini tentang penjumlahan ya. Kemudian contoh 4.4 teman-teman ya. Kalau panjang saya mohon maaf karena ini harus benar-benar clear ya. Harus teman-teman bisa pahami. Jadi harus mengerti. Jadi ini konstantanya dulu yang harus dihilangkan, baru koefisiennya yang dihilangkan gitu ya. Jadi step by stepnya begitu. Hilangkan dulu yang pertama namanya konstanta. Yang kedua, hilangkan dulu yang namanya koefisien. Baru kita dapat hasilnya. Ini step by stepnya. Oke. Contoh 4.4. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan sekian ya. Oke, menurut teman-teman bagaimana caranya? Kalau ada bilangan kemudian dikali tanda kurung. Berarti betul, dikali pelangi. Oke. Dikali pelangi. 3 dikali 2X berapa? 6X. 3 dikali negatif 1, negatif 3. Karena ada tanda tambah, berarti harus ditambah. 2 dikali X, 2X. Ya. Positif 2 dikali negatif 1, betul, negatif 2 sama dengan 11. Jumlahkan dan kurangkan suku yang sama. Oke, 6X suku samanya dengan 2X ya. Sehingga 6X ditambah 2X sama dengan 8X. Negatif 3 dengan negatif 2 hasilnya, negatif 2, negatif 3 dengan negatif 2. Hasilnya berapa? Hasilnya negatif 5. Oke, negatif warna hijau ya. Oke, negatif 5. 8X dikurangi 5 sama dengan berapa? 11. Nah, seperti yang tadi, hilangkan dulu konstantanya. Karena negatif 5, kebalikannya adalah berapa teman-teman? Pintar. Positif 5. Di kiri digabung positif 5, di kanan juga ditambah 5 atau digabung positif 5 ya. Sehingga ini habis menghasilkan apa? Menghasilkan, sebentar teman-teman ya. Sehingga menghasilkan 8X ya. 8X sama dengan 16. Nah, untuk menghilangkan koefisien X di sini yaitu 8 dengan cara dibagi. Jadi kalau konstanta itu cara menghilangkannya, oke, ada lagi nih ilmu baru nih. Konstanta cara menghilangkannya itu dengan ya, dengan penjumlahan dan pengurangan. Ini teman-teman saya baru ingat lagi. Jadi konstanta cara menghilangkannya dengan penjumlahan pengurangan, kalau koefisien dengan pembagian. Oke. Sip. Kemudian maka dibagi dengan 8 ya. 8X dibagi 8. Kiri bagi 8, kanan bagi 8. Coret sehingga X-nya berapa? X-nya saya taruh samping aja ya. X-nya sama dengan 16 bagi 2 sama dengan 2, teman-teman. Oke. Insya Allah teman-teman bisa pahami. Contoh 4.5 ya. Contoh 4.5 kita bahas bareng-bareng. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan Y min 3, Y per 3 dikurangi 2Y per 5 sama dengan 6. Nah, begini teman-teman. Begini. Ya, sambil teman-teman lihat di bukunya. Oke. Kita lihat yang ada pernya dulu teman-teman. Kita lihat. Yang ada variabelnya. Perhatikan. Yang ada variabelnya ini memiliki pecahan atau per ya. Penyebutnya apa? 3 sama 5. Oke. Caranya bagaimana? Ya, ada yang cara kali silang yang seperti saya ajarkan beberapa waktu yang lalu. Oke, kalau cara biasanya itu kita gunakan yang namanya KPK ya.
Jadi untuk menyamakan penyebut di sini ya harus kita cari KPK-nya. Dengan cara apa? Kita cari dulu faktornya. Faktor dari 3 berapa? 3 ya. Faktor dari 3 adalah 3. Faktor dari 5 adalah 5. Maka KPK-nya berapa? KPK-nya adalah 3 dikali 5 sama dengan berapa? 15. Oke, saya enter dulu. Aduh, ikut ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Kita lanjut. Sebentar. Oke, lanjut. Maka kita dapatkan KPK-nya. Sehingganya Y per 3 dikurangi 2Y per 5 seperti yang ada di pelajaran yang lalu, itu kita kalikan dengan KPK-nya yaitu 15. Nah, karena di kiri itu dikali 15, maka di seberang kanan juga dikali 15, teman-teman. Harus seimbang ya. Nah, di buku di situ nggak dijelasin. Itu yang kurang bagusnya di buku. Kemudian ini kita kali pelangi, teman-teman. Oke, yang kita kali pelangi cuman pembilangnya aja atau atasnya saja. Sehingga Y dikali 15 per 3 dikurangi 2Y dikali 15 per 5 sama dengan berapa? 6 dikali 5, 6 dikali 15 adalah 90. Oke. Nah, di sini ada bisa dicoret? Bisa ya. 3 sama 5 hasilnya 5. 5 sama 15 hasilnya 3, betul. Sehingganya Y dikali 5 berapa? Ya, 5Y. Dikurangi 2Y dikali 3 berapa? Betul, 6Y. Sama dengan 90. Oke, 5Y dikurangi 6Y hasilnya berapa? Betul, negatif 1Y sama dengan 90. Ini yang suka keliru. Jangan taruh angka 1 di depannya ya. Langsung saja negatif Y sama dengan 90. Loh, kita harus cari nilai Y-nya ya sesuai perintah yang ada di soal. Bukan mencari negatif Y. Nah, untuk mencari nilai Y bagaimana? Caranya itu bisa kita kali negatif 1, bisa kita bagi negatif 1, sama aja ya. Negatif Y kalau kita kalikan negatif 1, maka kanannya juga harus dikali negatif 1. Negatif Y dikali negatif 1, Y. Y sama dengan negatif 90. Kalau dibagi, negatif Y dibagi negatif 1 sama dengan 90 per negatif 1. Hasilnya berapa? Coret-coret, Y sama dengan 90 per negatif 1 berapa? Negatif 90. Oke teman-teman. Ya, mungkin cukup sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Insya Allah akan saya berikan soal-soalnya. Bagi teman-teman yang kurang paham, saya persilakan buat teman-teman bertanya via WhatsApp. Saya layani insya Allah ya, kalau saya nggak sibuk dan saya jawab secepatnya. Oke, saya akhiri bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.